Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu hanya 11 lagi muridnya. Jadi Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Artinya ada satu indikasi, ada satu tanda bahwa kamu mengasihi aku adalah menuruti segala perintah Yesus. Artinya, ketika kita tidak menuruti perintah Yesus, itu tandanya sebenarnya kita tidak mengasihi Yesus. Ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata bahwa Ia akan meminta supaya murid-muridnya diberikan seorang penolong yang lain. Karena di ayat sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi kepada Bapa. Jadi untuk gantinya Dia meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang akan diberikan itu kepada murid-muridnya, yaitu Roh kebenaran. Yesus mengatakan bahwa dunia, artinya orang lain yang bukan murid Yesus tidak akan melihat Roh kebenaran itu. Hanya mereka lah yang dapat melihat itu. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Artinya orang-orang di luar daripada murid Yesus yang mengasihi Yesus tidak akan dapat melihat Roh kebenaran itu. Mereka tidak akan mengenal Roh kebenaran itu. Tapi murid-murid Yesus mengenal Roh kebenaran itu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh kebenaranlah nanti yang akan menyertai murid-murid Yesus. Dan Dia akan tinggal di dalam murid-muridnya. Artinya Dia akan ada di dalam murid-muridnya itu. Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus berjanji bahwa walaupun Dia pergi, Dia akan kembali. Ketika murid-muridnya masih hidup di dunia, Yesus akan kembali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh. Dialah Roh Kudus itu. Jadi artinya Dia tidak meninggalkan murid-muridnya itu. Dia akan kembali. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi. Karena tidak lama setelah itu Yesus akan disalibkan dan mati, kemudian bangkit, dan setelah itu naik ke sorga. Dan setelah itu baru murid-muridnya itu menerima Roh Kudus. Makanya Dia mengatakan, dunia tidak akan melihat aku lagi. Kenapa dunia
saja yang tidak melihat dia, karena memang hanya orang yang hidup yang bisa melihat dia. Nah, ini artinya hidup di dalam roh. Nah, ayat 19 ini artinya hidup di dalam roh. Artinya sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka pun akan hidup. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mengatakan, jikalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Jadi pada saat itu mereka memang tidak mati secara fisik. Tetapi kematian mereka adalah mati dalam roh. Jadi sejak saat itu manusia itu mati di dalam roh. Nah, setelah murid-muridnya menerima Roh Kudus, mereka hidup. Makanya Yesus mengatakan di sini, dunia tidak akan melihat aku lagi. Kenapa? Karena di luar daripada murid Yesus itu, orangnya sudah mati secara roh, putus hubungan dengan Allah. Itu maksudnya. Terus, tetapi kamu melihat aku. Tetapi murid-muridnya dapat melihat Yesus karena mereka hidup. Mengerti ini ya? Mati secara roh. Jadi Adam dan Hawa itu ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka mati. Putus hubungan dengan Allah maksudnya. Jadi ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, hubungan itu tersambung kembali, mereka hidup kembali seperti Adam dan Hawa. Jadi ketika mereka menerima Roh Kudus, maka murid-murid Yesus itu kembali seperti Adam dan Hawa. Hidup seperti Adam dan Hawa artinya bisa berbicara kepada Tuhan secara langsung. Bisa berbicara kepada Allah secara langsung. Itu maksudnya. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini satu pernyataan Yesus bahwa murid-muridnya itu akan tahu bahwa Yesus ada di dalam Bapa. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita akan tahu bahwa Yesus di dalam Bapa. Kita akan tahu bahwa kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kamu. Jadi ini sebenarnya roh, semua ini roh. Jadi kita hidup di dalam roh. Kita sudah hidup di dalam roh. Ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus itu, kita sudah hidup di dalam roh. Makanya memang ketika kita hidup di dalam roh, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Kalau sekarang kita masih bisa berbuat dosa, itu tandanya sebenarnya kita belum hidup di dalam roh. Belum hidup seperti yang disampaikan Tuhan. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini satu standar yang diberikan Tuhan, bahwa apabila kita memang mengasihi Tuhan,
Tanda-tandanya adalah kita memegang perintah Tuhan itu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sini, kita akan dikasihi oleh Bapa. Dan kita juga akan dikasihi oleh Yesus. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ini adalah pertanyaan daripada murid Yesus. Yudas yang bukan Iskariot. Kenapa bukan kepada dunia? Jadi dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan di ayat sebelumnya tadi. Kan Yesus mengatakan di sini, hanya orang yang mengasihi Dia, hanya orang yang melakukan perintahnya, itu yang dapat melihat. Hanya itu yang bisa melihat Tuhan. Ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ketika kita menuruti firman Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Dan selanjutnya, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Artinya, Yesus dan Bapa akan mendatangi orang tersebut, mendatangi kita, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus dan Bapa akan diam bersama-sama dengan kita kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan di sini, dunia artinya orang yang tidak menuruti firman Tuhan. Orang yang tidak menuruti firman Tuhan, itu tandanya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan sudah pasti, Tuhan tidak akan datang kepadanya. Yesus tidak akan datang kepadanya. Atau Roh Kudus tidak akan diam di dalam orang yang tidak menuruti firman Tuhan. Banyak orang pikir dia ketika dia sudah jadi Kristen, dia sudah mengasihi Tuhan. Bukan seperti itu. Yang diharapkan Tuhan kepada kita adalah kita melakukan perintahnya, menuruti perintahnya. Dan itulah tanda bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita. Artinya kita menjadi bait Allah. Kita akan menjadi tempatnya Roh Tuhan, tempatnya Allah. Katanya di sini, Bapakku akan mengasihi dia. Jadi Bapa di sorga akan mengasihi kita kalau kita memang benar-benar melakukan perintah Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya segenap daripada kerajaan Allah. Roh Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan bahwa kita akan menjadi bait daripada Allah. Bait Roh Kudus. Menjadi tempat daripada Allah. Kami ini artinya sepenuhnya daripada Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Dunia tidak akan mengenal ini. Artinya orang di luar daripada murid Yesus tidak akan mengenali. Jadi jawaban pertanyaan Yudas ini tadi, kenapa bukan kepada dunia? Karena dunia tidak mengasihi Allah. Karena dunia tidak menuruti kehendak Allah. Itu maksudnya. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ini pernyataan sekali lagi bahwa semua yang disampaikan oleh Tuhan itu, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ketika ia mengajar murid-muridnya, itu adalah perkataan daripada Bapa sendiri. Inilah yang menegaskan bahwa orang yang melakukan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah orang yang mengasihi Allah dengan benar. Jadi ini ayat 24 ini menerangkan kembali bahwa dunia ini tidak menuruti firman-Ku, makanya aku tidak akan menyatakan diriku kepada mereka. Jadi hanya kepada kamu, karena kamu menuruti firman-Ku, maka hanya kepadamu lah aku menyatakan diri. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi ini selagi dia ada, maka dia sampaikan. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, tadi dia katakan di sebelumnya roh kebenaran. Sekarang di sini dikatakan penghibur. Jadi Roh Kudus itu roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong, sama itu. Roh Kudus sama, roh Tuhan maksudnya. Jadi nggak dibeda-bedakan, itu sebenarnya sama semuanya. Tapi dia bisa melakukan itu, bisa menolong kita, bisa menghibur kita, bisa mengajari kita tentang kebenaran Allah. Itu maksudnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus maksudnya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini juga bisa menjadi pengingat, mengingatkan kita segala apa yang telah diajarkan oleh Tuhan, yang telah kita dengar dari firman Tuhan ini. Roh Kudus ini berfungsi aktif dia. Jadi Roh Kudus itu sangat baik, sangat bagus. Ya kalau kita seorang pelajar contohnya kan, kita memiliki ini, apa yang sudah kita pelajari, bisa diingatkannya kita. Artinya bisa kita menjadi orang pintar kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya, kalau kuberikan damai sejahtera kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Kalau kamu merasakan damai secara dunia itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Ada perbedaannya. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Pernyataan Tuhan Yesus ini menekankan kepada murid-muridnya, seharusnya kalian bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Karena Bapa itu lebih besar daripada aku. Artinya Yesus akan memiliki kembali segala kuasa yang di sorga dan yang di bumi. Artinya dia tidak terbatas lagi. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ketika murid-murid Yesus
menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka akan teringat ini. Di Kisah Para Rasul 2 nanti mereka akan menerima Roh Kudus. Setelah 50 hari kematian Yesus, murid-muridnya menerima Roh Kudus. Ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi Yesus mengatakan ini ketika mereka berada di Taman Getsemani. Walaupun Yesus sebenarnya secara badani dia terbatas, tetapi dia tahu apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini, karena dia adalah Roh Tuhan. Yang nampak bagi manusia itu hanya tubuhnya, tetapi rohnya tahu apa saja yang ada di alam semesta ini. Makanya dia sudah tahu bahwa ada yang akan datang untuk menangkap dia. Makanya dia mengatakan ini. Ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dia mengatakan supaya dunia tahu rencana semula yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa. Yesus ini datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi supaya itu bisa digenapi, dia taat. Dia mengajar murid-muridnya. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya sebagai pembelaan bagi murid-muridnya. Perkataan ini dikatakan, tetapi supaya dunia tahu, supaya orang-orang dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, artinya bahwa aku melakukan kehendak Bapa. Yaitu kehendaknya itu supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya dunia tahu bahwa rencana Allah itu tidak bisa digagalkan. Artinya rencana Tuhan itu untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu dapat terjadi. Makanya dia mengatakan ini. Sebenarnya Tuhan Yesus, kalau contohnya ada yang menangkap dia, bisa dia lepas? Bisa sebenarnya. Tapi dia karena ketaatannya dalam tugasnya itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, ya, dan untuk menjadi korban penghapus dosa. Pada akhirnya kan dia akan disalibkan sebagai apa? Sebagai penebusan akan dosa-dosa manusia. Jadi itulah yang dimaksudkannya di sini, bahwa aku mengasihi Bapa. Mengasihi maksudnya menuruti kehendak Bapa. Kehendak Bapa di sorga, dia mengajar murid-muridnya dan dia akan menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi itulah firman Tuhan ini, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu setia sampai dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi sungguh baik sebenarnya Tuhan Yesus ini, ketika dia diutus ini, dia mengajar murid-muridnya itu dengan sungguh-sungguh sampai mereka juga bisa merasakan damai sejahtera itu. Dan dia setelah dia mau meninggalkan mereka pun dia terus mengingatkan,